Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem respirasi. Di sini saya mahasiswa dari Stika Surya Global. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama. Pertama, pengertian respirasi. Di mana pengertian respirasi itu proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida baik terjadi di paru-paru maupun di jaringan. Proses respirasi dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Ya, di sini ada masalah yang sering terjadi pada sistem respirasi. Yang pertama itu hipoksia, yang kedua ada hipoksemia, yang ketiga ada gagal napas, dan yang terakhir ada perubahan pola nafas. Ya, sebelum kita masuk ke bagaimana cara pencegahan tadi, di sini ada undang-undang tahun 2009 nomor 36 pasal 1 ayat 7 dan ada di ayat 11. Yang pertama itu ayat 7, di mana fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan di ayat 11-nya yaitu upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan bersinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Di sini ada tahap pencegahan, yang dimana tadi yang pertama itu ada pencegahan primer, yang kedua ada pencegahan sekunder, dan yang terakhir itu ada pencegahan tersier. Ya, kita lanjut di pencegahan primer, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai, yaitu periode patogenis agar tidak terjadi proses penyakit tersebut. Yang kedua, pencegahan primer pengertiannya itu faktor penting yang harus diprioritaskan pelaksanaannya dalam mengatasi masalah kesehatan sehingga diharapkan terjadi penurunan yang berarti terhadap angka kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit tersebut. Dan pengertian lagi, di sini intinya dari pencegahan primer ini melakukan preventif dan promotif. Ya, di sini ada pencegahan primer tadi tujuannya itu mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor risikonya, di mana upaya yang dilakukan itu memutus rantai infeksi, dan kegiatannya itu promosi kesehatan dan specific protection, faktor penyebab khusus, dan targetnya itu total populasi dan sebagainya. Di sini tadi pencegahan primer di promosi kesehatan, dimana dilakukan penkes tentang pendidik gizi yang cukup, sesuai dan seimbang, penyediaan perumahan yang sehat, rekreasi yang cukup, pekerjaan yang sesuai, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan perlindungan khususnya itu melakukan imunisasi, kebersihan perorangan, perlindungan terhadap kecelakaan akibat kerja, penggunaan gizi tertentu, perlindungan terhadap zat yang dapat menimbulkan penyakit sistem respirasi, dan terakhir itu menghindari zat-zat alergenik. Dan di primer juga di sini dengan memperbaiki daya tahan tubuh dengan memperhatikan nutrisi yang kita konsumsi setiap hari. Perhatikan personal hygiene, hindari rokok, APD, dan hindari mengonsumsi alkohol, serta terakhir imunisasi.
lanjut. Yang kedua, pencegahan sekunder, di mana pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung namun belum timbul atau gejala sakit, sehingga tidak menjadi proses itu tidak berlanjut. Di sini ada pencegahan sekunder, di mana tujuannya itu menghentikan proses jalannya penyakit agar tidak berlanjut, dan targetnya itu pasien serta fase penyakit tahap dini penyakit, di mana kita mendiagnosis, menemukan kasus, screening cepat, pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dari akibat lanjut tadi, dan pengobatan yang cukup untuk menghentikan proses penyakit, mencegah komplikasi, dan yang terakhir menyediakan fasilitas. Di sini ada pencegahan sekunder hampir sama dengan yang tadi, kita upaya penemuan kasus, screening, pemeriksaan khusus dan berkala, terutama tuju pada kelompok risiko tinggi atau selective high risk group. Ya lanjut, yang terakhir itu ada pencegahan tersier, di mana pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut agar supaya dapat mencegah kecacatan dan mengembalikan penderita ke status kesehatan. Di mana pencegahan tersier itu tujuannya itu menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderita dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang tidak dapat diobati lagi. Disability, kegiatannya itu disability, rehabilitasi, fase penyakit tahap lanjut, targetnya itu pasien itu sendiri. Di mana pencegahan tersier itu ada rehabilitasi. Yang pertama, penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, pendidikan pada masyarakat dan industriawan agar menggunakan mereka yang telah direhabilitasi, menempatkan secara selektif, dan terakhir itu menyediakan tempat perlindungan khusus. Dan yang terakhir, ini pencegahan tersier juga, lanjut, berhenti merokok, hindari iritasi pernapasan seperti asap dari knalpot, cat, beberapa bau parfum. Dan yang tiga itu berolahraga secara teratur. Dan yang keempat itu melindungi diri dari udara dingin, karena biasanya dapat menyebabkan kejang pada saluran bronkial yang membuat lebih sulit bernapas. Mungkin di sini sumber rujukannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.